Hello world, welcome back again to my channel. Jadi ini adalah perbincangan di depan cermin episode ke-6 ya. Dan sekarang gue record pagi-pagi jam 9 karena ya menurut gue sih nggak perlu malam-malam banget gitu, maksudnya nggak perlu gue ngomongnya itu malam, kapanpun, yang penting setiap hari melakukannya gitu, satu hari sekali. Dan di perbincangan kali ini gue mau membahas tentang ya emang biasanya membahas tentang perasaan gue gitu sih, atau enggak, ada suatu hal yang gue pikirkan gitu yang sekarang menjadi ya pikiran gue gitu, yang mau memenuhi pikiran gue sekarang. Dan ya sekarang karena di siang hari ya, jadi mungkin bakal kelihatan gitu kayak yang di episode 3 dan di episode 2 mungkin ya. Sambil siap-siap gue mau keluar buat apa, buat membaca buku di luar. Oke. Jadi kalau misalnya sekarang gue itu barusan ngabisin waktu buat ya bermain internet gitu, walaupun ya mungkin itu terdengar tidak cukup produktif gitu, cuman ya bedanya gue bener-bener enjoy menikmati internet ini gitu, pengalaman ini gitu, karena nggak kayak doom scrolling biasanya gitu, atau kayak yang mindlessly scrolling through internet or something like that. Tapi jadi di pagi ini gue itu kan awalnya mencari tentang dunia akademik gitu, gue mencari-cari tentang bagaimana sih caranya agar gue bisa tetap up to date di dunia akademik dan segala macam. Ya walaupun gue terkadang suka FOMO gitu, fear of missing out, secara literal ya gitu, bukan FOMO dalam artian berarti gue pengen selalu ikutan, tapi maksudnya kalau misalnya ada video yang menurut gue menarik gitu, gue nggak mau kehilangan itu gitu, gue nggak mau ketinggalan hal itu, dan gue pengen langsung akses video tersebut. Ya akhirnya ya gue nontonin video-video yang banyak gitu, dan ya hampir segala jenis video gue tontonin gitu. Dan akhirnya ya loncat-loncat dari materinya juga, awalnya membahas tentang dunia akademik, terus tiba-tiba membahas tentang yang tentang Jepang gitu, di Jepangan, karena ya gue sedang mempelajari Jepang juga gitu, karena ya gue pengen kesana gitu nanti. Dan selain itu gue juga mencoba untuk mempelajari tentang apa lagi ya, oh iya, tentang Indonesia gitu. Gue lihat video Danantara, gue lihat berita-berita Indonesia gitu, kayak berita-berita yang di persidangan gitu, yang saksi dari apa ya, oh ya ini yang ada dua anak bos rental gitu yang ada di persidangan, terus akhirnya ternyata terbukti si TNI-nya itu salah dan segala macam lah gitu. Ada juga berita-berita lainnya. Dan ya setelah itu gue juga ya akhirnya mempelajari tentang Danantara dan melihat tentang ya Indonesia gelap gitu, lihat berita-berita aja, dan opini-opini tokoh publik kayak Ray Moncin dan juga yang lainnya gitu, kayak lihat dari Tempo juga dan segala macam lah. Dan dari sini juga gue akhirnya lihat channelnya Rianto Asanto apa gitu, yang dia itu juga membahas tentang Danantara gitu. Dan dari sana gue lihat video dari channel itu juga yang lainnya gitu tentang Kaskus, which is kan gue generasi Z dan nggak tahu apa itu Kaskus ya. Dan ternyata ya itu semacamnya forum di internet gitu. Dan di sana cukup gimana sih, di tahun 2008 2011 itu kayaknya kelihatan orang-orang tuh lebih asik gitu main di internet tuh, kayak bikin istilah-istilah baru lah, kayak tadi apa sih katanya tuh ya, sundul, terus pertamax, kedua, ketiga, dan segala macam. Dan menurut gue orang-orang lebih fun gitu di zaman dulu itu, maksudnya di zaman-zaman 2000 awal. Menurut gue orang-orang itu lebih fun gitu,
lebih apa sih, gak harus kelihatan perfect, gak harus kelihatan apa, just enjoy living gitu. Jadi kan kalau misalnya sekarang itu ada standar, ada tren-tren gitu, jadi orang kalau misalnya pengen kelihatan bergengsi itu harus mencapai standar-standar tertentu dan segala macam. Dan kalau gue lihat di orang di zaman dulu, ya orang-orang pada lebih banyak yang jadi ya be yourself gitu, dan ya asik-asik aja gitu. Kalau sekarang mah ya menurut gue jauh lebih boring sih orang-orang di internet ya terutama. Cuman gue uh, gak bisa memastikan itu juga sih, bisa aja ini cuman bias gitu, dimana karena kan memang biasanya kalau misalnya kita melihat masa kini itu ya nggak sebagus masa-masa lampau gitu, di narasi-narasi yang diceritakan tentang masa lampau gitu kan, itu bisa juga bias gitu karena kita mungkin terlalu meromantisasi masa lalu atau segala macam. Tapi ya menurut gue kelihatan jelas kok kalau misalnya sekarang itu jauh lebih boring. Gue nggak tahu, dan dari sini juga gue pengen untuk tidak mengikuti standar-standar tersebut dan pengen jadi orang yang benar-benar asik gitu. Dan menurut gue juga ya dari beberapa hari ke belakang gue berpikir kayak itu, kalau misalnya orang-orang dewasa itu orang-orang yang Gen Z dan ya orang-orang seumuran gue dan lebih tua lagi, itu menurut gue boring gitu. Dan lebih asik lagi orang yang di bawah dari umur gue, ya walaupun kadang ya brain rot segala macam itu ada anak-anak kecil yang aneh-aneh, tapi ya gue lebih suka karakteristik anak-anak itu. Bukan berarti gue suka anak, tapi anak kecil itu jauh lebih asik gitu dibandingkan orang-orang dewasa yang boring, yang ngerasa diliatin terus sama lingkungan sekitar, yang ngerasa anxiety terus dan merasa untuk membuat topeng untuk dirinya sendiri agar bisa apa sih, bisa masuk gitu dalam suatu circle gitu, bisa menjadi standar lah, bisa ikut standar. Menurut gue kurang unik gitu, jadi sifat-sifat manusia kurang asik jadinya kalau misalnya semua orang pengen mengikuti standar yang sama. Dan gue pengen keluar dari standar tersebut, dan gue pengen untuk just be true to myself, dan ya gue melakukan segalanya suka-suka gue gitu. Dan ya emang sekarang mungkin gue juga kayak gitu. Jadi contohnya ya kayak ya itu juga diterapkan di cara gue mengejarkan ambisi gue, mencapai keinginan-keinginan gue. Ya gue melakukannya secara suka-suka gitu, suka-suka gue yang melakukan hal yang kayak gitu. Ya tentu aja harus ada consideration gitu, harus ada berpikir ulang agar apa yang kita lakukan juga nggak harmful kepada orang lain, nggak menyakiti orang lain gitu. Cuman ya daripada kita harus ikutin standar terus, ya nggak asik lah kalau menurut gue. Ya hidup harusnya dibawa asik kan. Ya kalau misalnya gue sih ya pengennya kayak gitu, hidup asik terus, dibawa asik. Dan akhirnya setelah gue menonton tentang ya kasus tersebut, gue kan di sana juga ada apa sih namanya itu, ada soundtrack dari Psychoji yang lagunya tentang Kaskus. Terus gue keinget waktu dulu itu ada meme gitu tentang Psychoji online atau apa gitulah, entah kenapa gitu gue langsung keinget ke Psychoji online, gue play musiknya, dan gue lagi tiba-tiba keinget tentang iklan kopi hitam Gilus Mix itu. Kan itu juga penyanyinya Psychoji ya, yang kopi hitam Gilus Mix, kopi hitam Gilus Mix, ya kayak gitulah. Dan itu lagunya asik gitu, dan gue baru sadar ternyata itu 3 tahun yang lalu. Dan gue juga baru sadar ternyata oh iya ya, dulu itu kan ada produk yang namanya kopi hitam Gilus Mix, tapi sekarang udah jarang banget, gue gak pernah lihat lagi di warung dimanapun, gak pernah denger lagi dalam mungkin 2 tahun terakhir ini. Ya kenapa itu kemana itu produk gitu, padahal kan ya iklannya bagus, ya produknya juga lumayan aja kan. Tapi ya udahlah, usah banyak dipikirin. Dan akhirnya gue keinget tentang meme,
akhirnya gue coba nontonin meme, gue cari-cari meme, dan of course gue datang ke channel favorit gue itu. Ya kasih tau aja lah, karena channel yang menurut gue yang paling up to date ke meme itu ya channelnya ya begitulah gitu. Mungkin masih ada channel-channel lain gitu, tapi ya menurut gue yang paling relevan gitu. Dan kadang meme-nya juga ada isi meme-meme dari luar juga, jadi ya gue nontonin channelnya ya begitulah. Dan gue asik banget di setiap nonton videonya, gue enjoy banget, gue ketawa-ketawa dan have fun gitu. Dan ya sekarang perasaan gue dipenuhi rasa senang sampai kadang-kadang rembai gitu kalau bahasa Sunda mah. Ya rembai itu ya kalau keluar air mata sedikit karena betapa senangnya diri gue gitu. Dan gue bersyukur atas keadaan ini. Ya, sekarang udah keluar air mata gitu. Kayak ya terharu lah gitu. Ya intinya gue senang banget lah. Dan ya mungkin emang akhir-akhir ini juga gue sering seneng kayak gitu, karena gue punya mindset tersendiri tentang hidup gue yang dimana gue tulis di blog gue. Oke lah. Oke, so jadi sekarang itu gue habis nontonin meme ya, gue juga cari-cari ya, ketemu meme yang orang China yang ini tuh, yang melawan woke culture gitu. Misalnya tadinya ada orang yang trans gitu yang ngomong apa gitu segala macam, yang mempromosikan LGBTQ+ atau tentang transgender gitu. Terus tiba-tiba ada orang China yang I'm not interested, langsung oh here this is a product lah apalah gitu, yang akhirnya mempromosikan produknya gitu. Dan itu lucu banget itu. Ada satu lagi yang lucu banget itu ketika ada yang guru katanya teh, what if you coming to the room to school and seeing teacher like this, dan dia itu ya support LGBT+. Langsung katanya teh di cut, langsung si video dianya katanya I'm homeschooling, langsung dijelasin tentang produknya. Itulah lucu lah, gue nggak bisa ngecertainnya dengan gimana ya, mungkin ini skill atau kemampuan storytelling gue masih belum cukup baik gitu. Dan ya akhirnya gue bisa tahu ini kelemahan gue. Ya ini sih manfaat dari sekarang gue ngobrol kayak gini gitu. Dan setelah gue nontonin meme, ya ada banyak cerita lah, gak bisa semuanya diceritakan. Ya akhirnya ya udah gitu, sekarang gue udah mau selesai dan dan sekarang setelah gue puas gitu bermain internetnya. Gue nggak impulsif gitu, nggak sekarang pengen lagi cari-cari internet, nggak, gue berhenti dan puas gitu. Ya walaupun mungkin ya makan waktu cukup lama gitu, hampir 3 jam atau mungkin udah 3 jam gitu gue main internetan, tapi ya gue puas gitu. Karena kalau misalnya dulu gue main internetan kayak scrolling Instagram, scrolling YouTube, itu nggak pernah puas. Dan kalau berhenti itu bukan karena emang keinginan gue untuk berhenti, tapi karena ada situasi tertentu yang membuat gue harus berhenti melakukan tersebut gitu. Bahkan kalau misalnya dulu, ya nggak dulu banget sih, kayak 1 bulan yang lalu lah gitu, gue biasanya kalau misalnya internetan itu kalau malam-malam ya, jam misalnya gue mulai internetan setelah Isya, itu gue bisa sampai jam 3 pagi gitu kalau misalnya scrolling. Dan ya itu bener-bener buruk lah. Cuman ya sekarang mungkin ini juga disebabkan karena gue internetannya itu di komputer ya, bukan di HP. Karena kalau misalnya di HP itu jauh lebih impulsif, atau kenapa, mungkin karena lebih mudah, lebih convenient. Kan ada juga sekarang juga banyak orang-orang yang untuk memilih hidup yang lebih unconvenient gitu. Jadi kita itu harus sesekali menghindari kemudahan gitu. Jadi ya kalau misalnya di komputer nggak terlalu seimpulsif HP gitu. Oke. Dan sekarang gue ya excited untuk menceritakan tentang ini gitu, dan excited karena
gue pengen menceritakan bahwasanya ya gue mau berbicara gitu kalau misalnya orang-orang sekarang itu, orang-orang dewasa itu boring. Dan gue nanti kalau misalnya udah dewasa, gue nggak mau jadi orang yang boring. Dan gue pengen, intinya dari percakapan ini, hal yang paling excited yang pengen gue ceritakan itu kalau misalnya gue itu pengen menjadi orang yang unik. Gue pengen orang yang suka-suka gitu ngelakuin suatu hal itu, ya tentu tanpa merugikan orang lain. Dan gue bakal bentuk style gue sendiri, dan ya bakal menjalani hidup dengan asik tanpa harus ngikuti standar-standar orang lain. Dan kalau misalnya dibayangin gue ya, nanti orang-orang bisa merasakan, gue pengen orang-orang bisa merasakan vibes yang asik dari diri gue gitu. Ya walaupun kalau misalnya nggak terjadi juga, ya udah gue nggak peduli. Tapi ya kalau misalnya ada orang-orang yang bisa merasakan asik melihat vibes gue gitu, bisa dapat vibes gue dan mereka merasa asik, ya tentu gue akan jauh lebih senang gitu. Tapi kalau misalnya enggak juga, ya nggak peduli. Oke, gitu. So jadi itu dia. Dan sekarang gue mau keluar. Gue juga pengen inilah, kalau misalnya keluar itu pengen gimana ya, lu tau ya gak apa-apa. Lu tau gak sih kalau misalnya dalam suatu lingkungan tertentu gitu, ada satu orang yang orangnya itu dikenal, dia itu misalnya dikenal ramah oleh masyarakat, terus akhirnya ya sering disapa oleh masyarakat ketika lewat, ya mau kemana segala macam. Dan ya gue rasa gue pengen jadi orang yang kayak gitu juga. Dan ya kenapa gue sekarang sering keluar juga karena ya gue pengen lebih bersosial lagi gitu. Dan mungkin ini juga inti kenapa gue seneng membicarakan ini, dan kenapa ya gue merasa excited membicarakan ini, karena ya gue merasa lebih bersosial lagi gitu. Dan sekarang juga ya gue mau membaca buku ini di luar. Gue udah ngelakuinnya 3 kali lah gitu. Jadi di sekitaran taman kota gue membaca buku dan menikmati suasana interaksi sosial gitu. Dan gue pengen lebih dekat dengan masyarakat. Gue pengen menjadi orang yang lebih bersosial tapi nggak mengikuti standar masyarakat, nggak mengikuti standarnya, dan menjadi unik dan membawa kesan seru. Ya gue pengen membawakan kesan seru kepada orang-orang. Apalagi ya yang ingin gue bicarakan di percakapan ini, kayaknya tadi ada banyak ya. Udah sih, mungkin segitu aja. So untuk video percakapan kali ini disudahi saja sampai saat ini. Semoga gue bisa berkembang terus dalam kemampuan berbicaranya. And see you next time in the next video. Goodbye.